Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV One dimanapun Anda berada? Senang bisa kembali bertemu kita di indahnya Ramadan. Tentunya bersama saya Hilbram Dunar kali ini. Dan bersama saya sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah bisa memberikan tausiah yang luar biasa. Menemani Anda menikmati sahur bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang insya Allah membawa kita untuk menjalani puasa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga tentunya memberikan pahala yang luar biasa untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersama saya sudah ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilbram. Dan juga ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita di kesempatan kali ini adalah membahas mengenai mengeluh. Banyak di antara kita yang sampai sekarang masih secara sengaja ataupun tidak sengaja mengeluh karena berbagai hal. Karena macet, mengeluh. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mengeluh. Gaji kurang besar, mengeluh. Ada di antara Anda yang seperti itu? Hati-hati dalam mengeluh, karena ini adalah salah satu sifat yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hati kita merasa kurang sreg atau kurang pas mendapatkan atau melihat sebuah keadaan? Dan bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke jalan Allah sehingga apapun yang kita lakukan bisa memberikan manfaat. Untuk itu, yang pertama tausiah dari Ustadz Abdul Somad mungkin bisa membahas mengenai idealnya bagaimana sih kita menghadapi keadaan seperti ini, Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One dimanapun berada, Mas Hilbram, guru kita bersama, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Dr. Dasat Latif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu supaya kita ambil pelajaran. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah itu wahai Nabi Muhammad SAW, la'allahum yatafakkarun, supaya orang berfikir. Dalam perut ikan yang gelap, di tengah malam yang kelam, di tengah lautan yang amat sangat pekat, gelap laut, gelap perut ikan, gelap tengah malam. Mestinya saat itu Nabi Yunus amat sangat berkeluh kesah. Tapi kemudian apa yang dikeluarkan Nabi Yunus dari lisannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, engkau maha suci, aku termasuk orang yang sudah berbuat zalim, aniaya terhadap diriku sendiri. Jadi sebenarnya kita sedang dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menciptakan makhlukku ini sama dengan kamu. Bertulang, berkulit, berbulu, berdarah, berdaging, berdetak jantungnya. Maka tirulah makhlukku ini. Kita sedang dididik untuk berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya berkeluh kesah itu hanya menyiksa diri dengan keadaan yang saat ini, dengan sesuatu yang belum akan kita dapat di masa yang akan datang. Kalau ada orang yang terlampau berkeluh kesah dengan motornya, dia ingin punya mobil, sementara keinginan itu belum tercapai, yang ada itu tidak dia syukuri, akhirnya dia tidak merawat yang ada. Oh iya. Dua kali dia menderita. Yang pertama, dia menyiksa dirinya dengan sesuatu yang belum tampak, belum ada, belum nyata, dan yang sudah ada itu tidak akan dia jaga. Bagaimana misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lama sekali dia tidak punya anak. 86 tahun umurnya, barulah terkabul doanya. Tapi dia tidak berkeluh kesah, dia hanya berkata, Rabbi habli minas salihin, berikanlah aku seorang anak yang soleh, yang baik. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ketika saya dapat nikmat, yang memberikan nikmat ini Allah. Ketika saya diuji dengan sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan saya, yang mengirimkan ini juga Allah. Jadi sebenarnya semua berawal dari cara kita berpikir menyikapi apa yang sedang ada di hadapan kita. Jadi kadang kita berpikir, kalau kita dapat yang kita inginkan, oh ini nikmat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, oh ini azab. Padahal tidak demikian. Keduanya adalah ujian. Balaunahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji manusia itu dengan yang baik-baik, sesuai keinginan, sesuai dengan target, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan.
tapi ada juga ujian yang datang dengan tidak sesuai dengan keinginan. Siapa yang sesuai antara keinginannya, usahanya dengan keinginan Allah, maka bersyukurlah. Siapa yang tidak sesuai antara keinginannya, usahanya dengan apa yang didatangkan Allah, bersabarlah. Maka orang beriman itu, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib. Kenapa? Karena keduanya baik bagi dia. In asabathu sarra, kalau yang datang itu tenang, senang, kenyang, indah, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu sulit, susah, payah, sakit, penderitaan, kekurangan, sabar, dia bersabar. Itu juga baik bagi dia. Jadi sebenarnya berawal dari salah fikir, lalu kemudian kita akan salah ngomong, dan kita akan salah berbuat. Islam datang membenarkan, meluruskan, memperbaiki cara kita berfikir, bahwa semua yang datang ini dari Allah, yang sedang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah. Ketika sesuai usaha kita dengan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Seandainya tidak sesuai, sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Itulah makna orang bertuhan dengan tidak bertuhan. Ya. Kalau kita tidak bertuhan, maka ketika berhasil amat sangat bangga, sombong dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan, kesuksesan ini karena saya. Tapi begitu dia gagal, dia akan berkata, semua kesalahan ini adalah gara-gara saya, gara-gara menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri yang tidak semestinya, akhirnya stres, depresi, tidak langsung mati. Kalau mati selesai. Tapi dia menjadi beban buat orang lain. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Ustadz Abdul Somad tadi menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang kita sukai, yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Tapi kalau ternyata sebaliknya, yang kita inginkan tidak kita dapatkan, lalu kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, sakit, maka bersabar, bukan mengeluh. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad mengenai bersabar. Bagaimana caranya kita harus bersabar, dan supaya bisa bersabar dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana. Kembali di indahnya Ramadan, masih bersama saya Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, membahas mengenai jangan mengeluh, syukuri yang ada. Memang jangan mengeluh, biar tidak mengeluh harus apa? Bersyukur. Supaya kita bisa bersyukur dengan baik, apa yang harus dilakukan? Bersabar. Tadi Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, bukan berarti kita sedang diberikan dan harus sombong. Ketika kita sedang kehilangan sesuatu, bersedih, bukan berarti juga kita sedang diazab. Semuanya adalah ujian, di mana kita harus bisa memberikan yang terbaik dan berlaku yang baik. Salah satunya adalah dengan bersabar. Nah, konsep sabar ini susah-susah gampang. Karena banyak cara-cara yang harus kita lakukan, tapi bagaimana yang paling sesuai dengan ajaran Islam, Ustadz Abdul Somad mungkin bisa menjelaskan. Makasih Mas Hilbram. Ada 3 orang mendapat pena dari seorang raja. Orang yang pertama mengatakan, masa raja yang kaya cuman bisa ngasih pena? Mestinya kuda atau apa gitu. Yang satu lagi mengatakan, ya lumayan lah bisa nulis daripada nggak ada sama sekali, terima aja. Yang ketiga mengatakan, saya tidak lihat penanya, yang saya lihat adalah siapa yang memberikan. Raja, sehingga nanti saya bisa berkata, ini bukan pena sembarang pena, cakep. Tapi ada rahasia di balik ini, bahwa dia diberikan. Ada histori, ada sejarah di balik pena ini. Oh iya. Jadi kalau pemberian seorang raja saja begitu penghormatan, lalu kenapa kita tidak menerima pemberian Allah ini, bukan melihat materinya, bukan melihat pemberiannya, Ya. tapi melihat siapa yang memberikannya. Masya Allah. Makanya ketika ada orang diberikan suatu karunia dari Allah, doa kita adalah wasyakartal wahib, engkau bersyukur kepada dia yang sudah mengkaruniakan itu kepadamu. Itulah makna tauhid. Tauhid artinya Allah yang satu, dia yang memberi engkau kesenangan, dia yang memberi engkau kesulitan, huwa dharru, dia yang mendatangkan mudarat,
Huwan nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Yamsaskallahu bidurrin, kalau engkau sedang diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat menyingkapkannya, menghilangkannya dari dirimu illahu, kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin, kalau Allah mau kasih yang terbaik untukmu, fala radda li fadlih, maka tidak ada juga yang bisa dapat menolaknya. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang berkeluh kesah, itu krisisnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tapi adalah masalah tauhid. Orang yang sampai pada puncak tauhid, mentuhankan Allah, bukan mentuhankan makhluk, benda, maka dia baginya sama antara nikmat dengan azab. Karena keduanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dapat nikmat dia akan berkata, jadikan aku orang yang bersyukur. Saat dia diuji dengan kesulitan, dia juga akan berkata, jadikan aku orang yang sabar menerima ini semua ya Allah. Sesungguhnya ketika kita bersabar, apa yang diberikan Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala balasan bighairi hisab, tidak dapat dihitung, unlimited, tidak dapat dihisab. Dan kalau kita bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Jadi kalau kita lihat bunyi balasannya, kalau bersyukur ditambah, kalau bersyukur ditambah, kalau bersabar tidak ada batasannya. Maka sesungguhnya balasan sabar jauh lebih besar daripada balasan syukur. Mestinya kita lebih bersabar daripada bersyukur. Sabar itu ada 3 maknanya. Menahan lisan, tidak mengeluarkan sumpah serapah. Menahan hati untuk tidak mengeluh, mengutuk di dalam. Menahan pikiran untuk tidak berpikir. Makanya terkadang kita mendengar ada orang mengatakan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Kalau mau pikiran berhenti ya mati aja. Betul. Jadi tidak ada cara menghentikan pikiran. Yang ada adalah melawan pikiran yang negatif dengan yang positif, dengan berkata, bertasbih. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, ketika dia khilaf, silap dan salah, zakarullah, dia akan segera mengingat Allah. Dan itulah indahnya orang yang sedang berpuasa, dia segera mengingat Allah. Terima kasih Ustadz. Ketika membahas tadi kalau bersyukur maka akan ditambahkan, kalau bersabar maka tidak ada batasnya. Itulah hebatnya bagi kita untuk bisa selalu bersabar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke Ustadz Dasar Latif sekarang. Bagaimana nih caranya untuk benar-benar bisa khusyuk dalam sabar, apalagi kita memasuki Ramadan nih, di mana ini adalah sebuah kesempatan kita mendapatkan pahala luar biasa hanya dengan menjadi orang yang bersabar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Izin, Tuan Guru. Ini kalau siang tidak boleh. Betul. Meskipun dia halal. Ya. Ini buah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Mengkonsumsinya adalah sunnah. Tapi jangan coba-coba kalau siang. Betul. Kenapa? Saatnya untuk menahan. Maka 2 benda ini halal. Tapi saya sabar ketika siang. Saya harus menunggu waktu untuk halalnya. Yaitu buka puasa. Berarti bersabar itu sangat erat kaitannya dengan waktu. Alhamdulillah, kalau kita dengar tadi penjelasan guru kita, kau bersyukur ku tambahi. Tapi kalau sabar tidak terbatas. Kenapa Allah memberi kita puasa 30 hari? Karena hadiahnya besar. 30 hari. Kenapa? Sabar ini resep paling hebat menghadapi hidup. Saya selalu bilang sama istri saya, biar ilmu apa kau ikuti, parenting apa kau ikuti, kalau kau tidak sabar, tidak bisa kau hadapi suamimu sebagai muballigh. Gitu ya? Itu aja. Biar dia ulama, kalau tidak punya ilmu sabar, dia tidak akan sukses jadi ulama. Biar dia hafal Quran. Sabar ini yang berat. Orang bilang sabar ada batasnya. Bukan sabar itu. Sabar ini berat. Ya memang berat. Kenapa? Innallaha mas-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Hadiahnya sabar bersama Allah. Bersama UAS saja saya senang. Ya kan? Ketemu UAS, selfie-selfie dulu Ustaz. Bagaimana ketemu dengan Allah?
Saya diundang saja ke Istana Negara, Iya, iya. itu undangan saya kasih lihat semua di kampungku. Istana Negara, padahal itu ngeri itu gedung. Iya, iya. Tidak ada yang abadi di dalam, 10 tahun keluar lagi, jangan mau minta panjang-panjang. Gitu ya, Tat? Iya kan? Coba, kita sudah senang, padahal itu manusia. Gimana pula kalau bersabar? Hadiahnya bersama dengan Allah. Kalau tidak berat itu sabar, hadiahnya bukan bersama Allah, kipas angin. Nah, maka sekarang bagaimana supaya timbul rasa sabar? Ya. Saya ingat sekali kata guru saya, yang tentu ini kutipan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu mau bersabar, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Kalau saya melihat orang yang ada di bawah saya, maka spontan bibir saya akan berkata, alhamdulillah ternyata masih ada orang susah dari saya. Tapi kalau kita lihat ke atas, maka itu latihan untuk tidak bersyukur. Kalau lihat mobil, alhamdulillah. Ada mobil, itu motor, tetangga aku cuma motor. Naik motor saya Ustaz, ya alhamdulillah ada sepedamu. Ya, betul. Saya naik sepeda Ustaz, alhamdulillah ada sepedamu. Kok bisa jalan kaki? Saya jalan kaki Ustaz, alhamdulillah. Tetanggamu lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Saya lumpuh Ustaz, alhamdulillah. Kau masih bernapas. Iya. Saya kena COVID Ustaz, alhamdulillah. Saya dirumahkan Ustaz, alhamdulillah. Kau masih dirumahkan, orang dikuburkan. Maka itu orang biasanya mengeluh. Kalau bicara soal sabar, izin guru. Iya. Bicara soal sabar, prototipe paling baik itu Ayub alaihissalam. Diuji dengan kekayaan, sukses. Iya. Diuji dengan kekayaan, dia dermawan. Sampai tidak ada orang di kampungnya tidak pernah dibantu. Lulus. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Ini menarik ceritanya, Ustaz ya. Kita minum juga. Silakan. Belum sahur imsak. Belum imsak. Jadi kita tahan dulu mengenai bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Ada beberapa orang yang punya syarat besar untuk bersyukur. Bersyukur kalau sudah banyak sekali uangnya, bersyukur kalau sudah punya material-material tertentu. Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat ini? Kapan harus bersyukur dan bagaimana cara bersyukur yang baik? Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih terus bersama-sama dengan kami. Ustadz Dasut Latif tadi hendak menjelaskan dan juga menceritakan tentang Nabi Yakub tadi Ustadz ya. Nabi Ayub ya, tentang bagaimana sebenarnya kita harus bersyukur. Kita harus bisa bersabar. Bersyukur dalam bersabar atau bersabar dalam bersyukur? Tolong dijelaskan Ustadz. Bang, gini. Kita ini bertiga nih. Ya. Saya tidak menyenangi kalau abang dekat dengan UAS. Maka saya tentu melakukan segala cara untuk membatalkan abangnya dekat dengan UAS. Segala cara, fitnah lah dan sebagainya. Ya. Di dunia ini ada satu makhluk yang tidak senang kalau kita dekat dengan Allah. Siapa? Setan. Setan tahu kalau ini saat sabar, dia dekat dengan Allah. Maka setan punya misi, bagaimana saya gagalkan ini? Salah satu cara setan paling efektif menghasut kita agar kita tidak bersyukur. Timbulkan keluh kesah. Ya. Karena setelah keluh kesah maka kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur maka kita jauhi Allah. Kalau kita jauh dari Allah, misi setan berhasil. Coba lihat Ayub. Diberikan ujian kekayaan, makin dermawan. Setan lagi, dia balik lagi pintu lain. Karena jangan pikir kalau setan gagal satu sisi, dia berhenti. Tidak, dia mundur. Dia cari sisi lain. Itulah sebabnya kenapa kita melempar 3 jumroh dan 3 hari. Kenapa tidak sekalian 21 batu, habis selesai. Tidak, karena melawan setan itu perlu napas panjang. Gagal dia digoda kita kekayaan, masuk dia dari sisi satu apa? Anaknya wafat. Ayub, sudah kau sembah Tuhanmu. Diambil anakmu lagi. Diambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Berapa banyak orang tidak punya anak. Ya kan? Gagal lagi. Setan menyerah. Tidak. Selesai anaknya, hartanya habis anaknya. Apa lagi? Dikasih lagi penyakit. Sakit Ayub. Datang lagi. Berhenti mau kau sembah Tuhanmu. Diambil anakmu, diambil hartamu. Sekarang kau sakit. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Tetap dia bersyukur. Saya sempat sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Putus asa setan. Tidak. Gagal dirinya. Dia masuki siapa? Istrinya. Kau tinggalkan suamimu. Itu suamimu sok sekali kalau bahasa kita.
So alim sekali, tidak mau berdoa lah. Kan istrinya bilang, bang, kau berdoa lah. Kau kan Nabi. Tapi apa kata Ayub? Saya gengsi berdoa. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Akhirnya istrinya kan, kalau begitu saya tinggalkan kau. Ini juga istri kurang ajar. Ketika kita sehat, dia mana? Dia kan, sakit dia tinggal. Kata Ayub, ya silakan kau pergi. Tapi ingat, kalau kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Apa setan putus asa? Tidak. Dia hasut lagi satu kampungnya. Usir Ayub. Usir. Nanti kau ditulari. Berhasil. Diusir lagi. Ditinggal lagi istrinya. Tapi apa Ayub mengeluh? Dalam Al-Quran tidak pernah Ayub mengatakan, ya Allah kenapa mesti saya? Kenapa bukan tetangga saya? Ya Allah kenapa mesti saya? Kenapa bukan pejabat yang tukang tipu? Enggak. Ayub tidak pernah dengki. Ayub tidak pernah hasad. Ayub apa? Dia cuma memuji-muji besarkan Allah. Yang kita dengar Ayub tidak berkata, sembuhkan penyakitku. Ayub cuma berkata, ya Allah, jangan pula lisanku dimakan ulat. Kalau lisanku dimakan ulat, bagaimana aku menyebutmu? Jangan pula hatiku dimakan ulat. Kalau hatiku dimakan ulat, bagaimana aku mengingatmu? Akhirnya Allah lulus mi. Selesai ujiannya ini, naik kelas. Malaikat, kau pergi hentakkan kakinya Ayub di pasir. Keluar air. Usap itu, sembuh. Setelah sembuh, sukses kembali. Setelah sukses, datang lagi istrinya. Maafkan saya bang, kalau saya goodbye medali. Goodbye my darling. Tidak, Ayub alaihissalam tidak. Tetap dimaafkan. Tapi kan saya sudah kasih tahu kau toh, kalau kau melanggar saya hukum kau. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Ke mukanya tidak, ke perutnya tidak, ditempeleng tidak. Ambil 100 lidi, diikat satu keping, satu dan menjadi satu, dipukul telapak kakinya. Bukan memukul untuk menyakiti, bukan memukul untuk menghina, tapi memukul memberikan pelajaran. Kalau kau salah ada sanksinya. Nah sudah, itulah ujian kesabaran. Setelah sukses, maqamam mahmuda, diangkat kembali derajatnya. Belajar dari kesabaran Ayub alaihissalam. Nah sekarang pertanyaan akhir tadi, bagaimana cara bersyukur? Itu jelas. Satu, bersyukur dengan syukur bil lisan. Banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ketika mengucapkan syukur, kalau saya ya, usahakan bibir saya mendengar telinga saya. Dan saya ucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kesan psikologisnya daripada saya cuma bilang, Alhamdulillah. Ucapkan dengan sebaik-baik ucapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Yang kedua, setelah bersyukur, lisan sujud syukur. Di mana saja saya bisa bersyukur. Di jalan raya bisa Ustaz, bisa. Yang penting jangan lihat kau dulu, siapa tahu lalu lintas padat, kau tidak jadi bersyukur itu. Kau masuk puskesmas. Iya kan? Iya kan? Nah, bersyukur di sini boleh. Yang kedua, bertafakkur. Apa itu tafakkur bahasa kampusnya? Evaluasi diri. Evaluasi. Oh, saya dikasih ilmu. Sudah seberapa banyak ilmu yang saya dakwakan. Karena itu ilmu adalah nikmat. Oh, saya diberi gagah seperti ini. Ya kan? Ya optimis. Nah, kan? Optimis. Kalau sudah jelek lalu tidak optimis lagi, hancurlah kita ini. Kan? Gagah Ustaz. Ya, saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Ya kan? Nah, caranya adalah evaluasi. Alhamdulillah Allah kasih saya kendaraan. Sudah seberapa banyak kendaraan saya ini saya jemput Tuan Guru Abdul Somad, apa pejabat? Sudah seberapa banyak saya gunakan rumah saya ini untuk taklim atau untuk mendurhakai Allah. Itulah disebut bertafakkur, evaluasi diri. Nah, sudah itu hakul yakin, ketika itu kita lakukan, pasti Allah tambah. Pasti Allah tambah. Nah, sekarang fenomenanya, kenapa orang tidak pandai bersyukur? Dan karena dia selalu merasa kurang. Tidak mungkin Allah hidupkan dasat latif tanpa sudah ada rezeki menyertainya. Tidak mungkin. Allah itu bukan maha penganiaya. Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah takdirkan saya ada di dunia. Allah ingin menganiaya saya. Tidak mungkin. Hanya saya menganiaya diri saya sendiri. Apa saya miskin? Tidak. Kenapa saya miskin? Karena gaya hidup saya melebihi gaji yang Allah kasih. Gaji saya cuma 5 juta 1 bulan. Ya kalau mau bersyukur, jangan kok gaya hidupmu 7 juta. Maksud saya bapak-bapak pemirsa, kalau gajinya suamimu cuma 3 juta per bulan, tidak usah kau pakai HP yang 3 kameranya.
Untuk apa suamimu cuma satu? Kameranya. Iya kan? Mau juga dia 3 kameranya. Untuk apa? Kau bukan selebriti. Kau bukan pejabat yang mesti video call. Apa itu? Zoom. Zoom, iya. Meeting Zoom. Ini kalau yang penting HP. Yang HP ibu saya di rumah harga 300.000. Iya, iya. Tapi 3G. Miss call G. SMS G. Terima G. Itu aja ya Ustaz. Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya ke Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Dasat Latif, silakan saja. Mungkin juga Anda sudah menyiapkan catatan di rumah. Siapa tahu pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali di indahnya Ramadan bersama saya, Hilbram Dunar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, bersama-sama juga dengan Anda dimanapun Anda berada. Sama-sama kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rezeki hebat untuk kita bersama. Saya akan kasih kesempatan sekarang untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita, silahkan. Mungkin dari pembahasan tadi atau pembahasan lain, silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Zirin Novian, Ya. Prinsipal SMA International Islamic High School Jakarta. Terima kasih atas kesediaan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif Ya. yang luar biasa Ya. tentang mengeluh dan juga bersabar. Ini masalah umum yang kita sering dengar, namun tidak tuntas, Ustadz. Tidak tuntas mengenai bagaimana solusi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, ini kan sudah fitrah manusia mengeluh. Apakah mungkin kita bisa menghilangkan atau meminimalisir mengeluh, bila mana ini adalah fitrah yang sudah Allah berikan pada kita? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya Ustaz, kita jawab dulu ya. Fitrahnya manusia suka mengeluh. Tapi kan mengeluh juga kurang baik. Jadi bagaimana? Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia gelisah. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia dapat kebaikan, dapat nikmat, dia bakhil, pelit dan hanya untuk dirinya sendiri. Ayat itu menceritakan bagaimana sifat tercela pada dalam diri manusia, lalu kita diperintahkan untuk melawan sifat itu. Jadi bukan mengatakan bahwa inilah sifatmu lalu pertahankanlah. Bukan. Iya. Sama dengan zuyyina linnasi hubbus syahawat, manusia itu dihiasi hawa nafsunya minan nisa, suka pada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, suka perhiasan, wal khailil musawwamah, kendaraan yang dihias, wal an'am, binatang ternak, wal harth, memang manusia. Lalu kemudian Islam tidak membunuh sifat itu, tapi kemudian menyalurkannya kepada yang baik. Bahwa kau dihiasi suka kepada perempuan, ada perempuan yang tidak baik, tapi menikahlah dari perempuan yang baik. Itu wanita salihah allati tu'inu ala imanihi, membantumu untuk keimanan. Begitu juga dalam sifat manusia tadi, yang tercela itu berkeluh kesah. Kalau dia dapat musibah, sesuatu yang menyulitkan dia gelisah, maka setelah dia mengenal Allah, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Dia akan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku untuk menghadapi ini. Lalu kemudian Allah berikan 2 jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujur. Ada jalan berkeluh kesah, ada jalan caci maki, sumpah serapah, wa taqwaha. Ada jalan sabar, ada jalan ridha, ada jalan tawakal. Makanya di antara rukun iman kita yang 6, yang terakhir adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, setelah usaha dan ikhtiar. Kalau kita hanya berpangku tangan, terima saja, tidak berusaha, kita jatuh dalam kelompok ahlul bid'ah, namanya kelompok jabriyah, terpaksa dengan takdir.
Kalau kita mengatakan tidak ada itu takdir, amandemen saja, cuman 5 saja, rukun iman dibuang, berarti kita masuk dalam kelompok ahlul bid'ah juga, namanya qadariyah, mu'tazilah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Setelah berusaha, anak dijaga, dipelihara dan dirawat, diberi makanan, rezeki yang halal, ternyata diambil Allah. Kita tidak berkeluh kesah. Karena di balik itu sebenarnya Allah ingin menempatkan kita di tempat yang paling tinggi, yaitu tempat ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali solusinya tidak lain tidak bukan kita ngaji dan ngaji. Termasuklah program kita ini sambil kita mengisi waktu bersahur, tapi juga kita mengisi dengan kajian-kajian. Demikian Mas Ibro. Baik, terima kasih Ustaz. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada? Bapak, ya silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Mujadi Qasim. Yang saya muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat yang saya cintai, fillah tentunya ya. Mungkin ada pertanyaan yang sederhana bahwa tadi disampaikan dalam surah Ibrahim ayat 7 ya. Kalau kita bersyukur pasti ya ditambah nikmat ya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian juga tadi disampaikan juga kalau kita bersabar unlimited itu ya pahalanya. Mungkin pertanyaan saya bagaimana sih implementasi ya aktualisasi syukur itu agar kita layak mendapatkan tambahan nikmat itu. Dan bagaimana juga implementasi sabar ya secara ya kiat-kiatnya gitu. Kita layak mendapatkan pahala yang unlimited itu barangkali. Saya kira itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Implementasinya langsung syukur dan sabar Ustaz. Syakara artinya kelihatan, terbuka, nampak. Lawan dari syakara, kafara artinya tertutup. Iya. Jadi bahasa Inggris cover, tertutup. Cover. Jadi ketika kita bersyukur, kita sedang menampakkan, memperlihatkan bahwa nikmat Allah itu ada pada diri kita. Jadi syukur mata dipakai untuk melihat Al-Quran, syukur telinga dipakai untuk mendengarkan nasihat, syukur kaki dipakai melangkah ke masjid, syukur tangan dipakai mengusap kepala anak yatim, syukur harta dipakai untuk berbagi kepada du'afa. Adapun orang yang kufur, seakan-akan nikmat itu tidak pernah ada pada dirinya. Allah beri dia harta, tapi seakan-akan harta itu tidak pernah ada karena tidak pernah dia pakai. Jadi aktualisasinya langsung ke penerapan. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan, kita diberi Allah nafas masih hidup, maka tunjukkan kita ada. Aku masih ada di Ramadan ini, hadir sholat tarawih. Aku masih ada di Ramadan ini, berbagi, berbuka puasa bersama. Aku masih ada di bulan Ramadan ini, tahajud, witir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar, maka sesungguhnya sabar itu berlevel-level. Seringkali kita kalau sabar itu sabar karena sakit, sabar karena bangkrut, sabar karena mati, itu justru sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika diberikan kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tidak melakukannya. Ditunjukkan langsung. Langsung. Ketika kita bersyukur, tunjukkan bahwa kita bersyukur. Betul. Dalam sebuah tindakan. Ketika kita bersabar sama. Tunjukkan juga dalam sebuah tindakan bahwa kita bersabar. Baik, saya masih akan berikan kesempatan satu penanya lagi. Silahkan. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arya Mardia. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP International Islamic Boarding School. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa bertanya di kesempatan kali ini. Terkait yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya bagi kita nih ya, sebenarnya tipsnya apa nih supaya kita itu bisa istiqomah selalu mensyukuri yang apa Allah beri. Kadang kan kita suka lupa ya, ketika kita sehat kesannya kitanya aja yang pintar karena ngatur pola makan, misalnya gitu. Nanti pas sudah drop baru gitu ya. Jadi terkadang nikmat yang Allah berikan itu
suka terabaikan saja karena kita menganggap ya memang harusnya kita sudah sehat gitu. Lupa kita mensyukurinya. Nah, tipsnya gimana supaya selalu istiqomah bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat mungkin bisa menjawab Ustadz. Ya. Istiqomah bagaimana? Dalam kondisi apapun berarti kita bersyukur ya. Dan juga bersabar. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan sepintas. Untuk bersyukur itu caranya saya lihat selalu yang di bawah saya. Ya. Dan ketika kita selalu merasa miskin, bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi kita mempersempit definisi rezeki itu. Padahal menurut saya selalu membuat kita kaya, jangan ibu bandingkan kekayaan kepada orang lain yang lebih tinggi, tapi lihat orang yang di bawah. Saya kasih contoh lagi supaya pandai bersyukur. Ada nikmat yang selalu kita abaikan, yaitu nikmat kesehatan. Coba kalau nikmat itu selalu dibayangkan adalah kesehatan, waktu, teman yang soleh, kesempatan, bisa makan. Ada orang banyak miliaran duitnya bu, tapi Allah cabut nikmatnya. Tidak bisa makan gula, tidak bisa makan garam, tidak bisa makan berlemak, tidak bisa makan daging. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Maka kita pandai bersyukur. Nah itu cara operasionalnya agar ibu pandai bersyukur. Lihatlah orang yang lebih susah dari kita. Nah sekarang bagaimana supaya ditambah? Ya syukuri. Operasionalnya, jawab tadi Pak Haji. Operasionalnya gimana? Kalau saya punya harta, operasional supaya ditambah, ya jangan bakil. Saya sedekah. Karena ibu kalau tidak bersedekah, harta yang ibu miliki hanya di dunia dinikmati. Begitu ibu meninggal, tidak bisa lagi ibu nikmati. Saya tanya ibu-ibu, yang banyak cincinnya di sini. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlian? Anak, mendak, istri kedua. Pasti suamimu kawin lagi. Ustadz takut-takutin nih. Oke, cukup Ustadz ya. Cukup ya Bu ya. Kalau diterusin panjang nih. Ini kita bisa bikin episode khusus nih mengenai pembahasan ini. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya, sudah menyimak, termasuk Anda dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Memang kita harus bisa bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Di sisi lain, kita juga harus bisa bersabar menghadapi segala sesuatu yang kita dapatkan. Karena dengan bersyukur dan bersabar, maka insya Allah begitu banyak pahala yang diberikan kepada kita. Ingat, bersyukur kita akan ditambahkan, dengan bersabar, maka tidak terbatas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Insya Allah kita besok bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ustadz Dasat Latif, Ustadz Abdul Somad, saya Hilbram Lunar, dan kita tutup dengan doa dari Ustadz Abdul Somad. Silahkan Ustadz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna syakirina li ni'maik. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Wassabirina ala masaib. Berikan kami orang-orang yang sabar atas segala musibah yang Kau timpakan sebagai ujian keimanan bagi kami. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, yang maha mengatur hidup kami. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wasahi ajsadana, sehatkan badan kami. Waligh maqasidana, sampaikan maksud niat hati kami. Waqdi hajatina, sunaikan segala hajat kami. Ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau yang mulia, akrimna, muliakan kami bil hikmati wal iman, muliakan hikmah darimu dan karena iman darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.